Kalau saya bawa bunga ini karena bukan untuk saya mau romantis, tetapi ini memang pada waktu kami mendapatkan the blossom of nail, tiba-tiba ada seseorang yang membawa bunga ini, menunjukkan bunga ini kepada saya. Dan pada waktu saya lihat, Tuhan itu langsung berbicara dan berkata seperti ini. Apapun yang masih menjadi pertanyaan, itu akan menjadi sebuah pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Saya ini tidak pernah nangis kalau karena sebuah sebab dan akibat. Tapi dari pagi saya nangis, Tuhan itu banyak bicara kepada saya. Pada waktu saya mulai tulis, setiap kali berkat demi berkat, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan. Tuhan bertanya begini, apa yang kau mau buat keluargamu? Apa yang kau rindukan buat suamimu? Sebetulnya yang saya sudah rasakan itu sudah tidak ada pertanyaan di dalam hati saya. Sudah tidak ada sebuah yang saya pertanyakan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Dia tidak pernah suka kalau kita hidup melarat. Dia tidak pernah suka kalau kita ini pas-pasan, kalau kita ini bodoh. Dia tidak pernah bahagia kalau melihat kita ini gagal. Dia Bapa yang sangat ingin mencurahkan cintanya kepada anak-anaknya. Tapi apa? Hari itu Thomas berjalan 3 tahun, tapi dia tidak pernah kenal Tuhan. Selalu ada sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Itu yang membuat Thomas selalu meragukan setiap semua yang Tuhan kerjakan. Tetapi the blossom of nail itu mengubah sebuah keraguan-raguan menjadi sebuah keintiman. Firman-Nya dikatakan seperti ini, sentuhlah aku dengan jarimu, ulurkan tanganmu dan raba ke dalam lambung. Seringkali kita ini tahu hadirat Tuhan, kita tahu Tuhan melawat, tetapi kita tidak pernah punya keberanian meraba. Sebuah keintiman datang pada waktu kita berani menyatu di dalam setiap yang paling sakit dari pribadi itu yang pernah terjadi, dan kita memasukkan diri kita di dalamnya. Bukan seorang sahabat, bukan seorang yang bisa berjalan bersama-sama kalau dia tidak pernah tahu yang paling pernah menusuk, menekan, menyakiti hatinya. Bicara tentang meraba, hari itu saya punya anak saya yang pertama. Pada waktu dia dilahirkan, dia tidak bisa bernafas. Dia cuma sekali menangis. Dan hari itu seluruh badannya yang masih sangat kecil, puluhan jarum harus ditusukkan. Saya melahirkan pagi, jam 3 saya minta turun dari tempat tidur. Dan saya berkata, saya mau lihat anak saya. Pada waktu saya lihat anak saya, Tuhan berkata, raba, sentuh dia. Pada waktu saya mulai meraba dan menyentuh dia, jutaan rasa itu menyerbu saya. Jutaan semua yang dia bisa rasakan itu menyerbu saya.
Saya sampai berkata, Tuhan, kalau saya bisa gantikan dia, saya lebih memilih saya yang ditusuk daripada dia yang ditusuk. Bapak Ibu, satu hari Tuhan berkata, datang, masuk Nita, masuk ke dalam sebuah ruangan di mana itu ada sebuah tirai yang putih saja. Dan pada waktu saya mulai masuk, saya cuma bisa lihat punggungnya. Dan hari itu dia berkata, raba jarimu di dalam yang setiap bilur-bilur. Bapak Ibu, itu bukan baret, itu bukan sebuah luka, tapi itu seperti sungai yang mengalirkan cinta. Pada waktu saya sentuh, saya bisa rasakan cintanya. Saya bisa rasakan seluruh hasratnya. Dan dia berkata, sentuh, sentuh, sentuh aku, dan engkau akan tahu sakitku, cintaku, rinduku untuk jiwa-jiwa, untuk membuat mukjizat demi mukjizat, untuk melepaskan semua yang terbelenggu. Hari ini dari tadi pagi Tuhan terus membisikkan kata. Dia berkata apa? Hari ini tokoh utamanya itu Yesus. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Tapi terus di telinga saya berkata, tokoh utamanya itu hari ini Yesus. Dan saya tidak tahu entah nanti di mempelai atau di mana, tapi saya merindukan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus benar-benar mau menjamah semuanya. Dan pada waktu engkau menjangkau, menyentuh the blossom of nail, itu akan mengubah semua keraguan-raguanmu menjadi sebuah keintiman. Itu yang akan mengubah. Itu yang akan mengubahkan setiap luka-lukamu menjadi sebuah penggenapan demi penggenapan. Di bahasa yang lain dikatakan seperti ini. Thomas berkata seperti ini, I personally see and touch the wound of the nail. I personally. Hari ini mungkin kita diceritakan 7 titik darah pencurahan. Tapi seberapa setiap kali kita berani berkata personal mendekat, personal menyentuh. Karena yang saya tahu pada waktu saya mulai sentuh, itu sungai yang dari setiap dagingnya yang robek, itu mengalir sebuah kuasa, itu mengalir semua kehidupan, itu mengalir semua yang dunia tidak pernah bisa berikan. Bapak Ibu, yang Dia mau hari ini, tangan kita mengalirkan berkat, tangan kita memegang kuasa dan otoritas. Yang Dia mau hari ini, dengan tangan ini kita mengerjakan yang mulia. Dan tangan ini tidak satupun untuk kita melakukan dosa. Hari ini sekali lagi saya mau panggil, datang secara personal. Datang secara personal. Saya pun tadi tidak pernah menyangka. Dia bertanya, apa yang kau rindukan? Apa yang kau rindukan buat suamimu? Apa yang kau rindukan buat keluargamu? Satu yang sesungguhnya tidak pernah saya pertanyakan lagi. Tapi sesungguhnya Dia mau memberikan semua. Pada waktu engkau menyentuh setiap semua tubuhnya yang hari ini dikoyakkan secara personal.
Saya mau sungguh-sungguh semuanya tutup mata. Tutup mata. Tapi Engkau yang berkata, Tuhan, ada begitu banyak pertanyaan di dalam hidupku. Tuhan, aku sudah begitu banyak melakukan. Bahkan aku sudah pergi ke bangsa-bangsa. Aku sudah melakukan banyak hal. Tetapi tetap timbul yang namanya pertanyaan. Engkau sudah melakukan banyak, tetapi Engkau tidak pernah lihat janji. Engkau mau sekali lagi percaya, tetapi hatimu berkata, Tuhan, sampai hari ini yang aku lihat semuanya kegagalan. Dan kita mau menantikan, kita mau sungguh-sungguh untuk kita menantikan semuanya. Engkau yang merasa dirimu gagal di dalam sekolah, engkau yang merasa dirimu gagal di dalam berumah tangga, di dalam keluarga, engkau yang gagal dalam pekerjaan, engkau yang gagal di dalam pelayanan demi pelayanan. Mari datang ke depan dan sentuh. Berkata, I personally see and touch the world. Mari datang. Shaka.